Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom Pak Irwan, Bu Angel, terima kasih buat kesempatannya saya boleh sharing tentang kebaikan Tuhan yang saya terima di Sekolah Alkitab Karis ini. Perkenalkan, nama saya adalah Paulus Yohanes, saya di level 2 dan angkatan ke-6 di Sekolah Alkitab Karis ini. Dan saya mau menceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya selama di Sekolah Alkitab ini yang begitu mengubah paradigma saya tentang pengikutan saya akan Kristus Tuhan. Saya mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ketika saya waktu duduk di SMA kelas 2. Pada waktu itu saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu dramatis. Ketika tantangan lahir baru saya terima, saya didoakan dan saya rebah di dalam roh. Dan saya merasakan beban yang menekan saya waktu saya di SMA itu terlepas begitu saja. Dan gak lama kemudian saya mengalami baptisan Roh Kudus. Saya dengan bukti saya berbicara dengan berbahasa roh atau bahasa lidah. Dan saya bersuka cita sekali. Oh ya, saya mau informasikan bahwa saya ini berlatar belakang dari gereja tradisional yang tidak mengenal isinya tentang lahir baru, tentang berbahasa roh. Jadi bagi saya itu adalah pengalaman yang begitu luar biasa saya bertemu dengan Tuhan. Dan itu menjadi kesaksian ketika saya bersaksi buat orang-orang di gereja saya maupun di sekolah saya. Namun saya akui bahwa saya belum mengalami apa yang dinamakan pembaharuan budi. Atau seperti apa yang dikatakan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi semangat saya berkobar-kobar, tetapi budi saya belum diperbaharui. Di dalam semangat saya yang berkobar-kobar itu tentang Tuhan, saya mulai melayani. Ya, saya mulai melayani dari SMA, lalu pindah ke kuliah. Cuman masalahnya di kuliah ini, saya mendapatkan pengajaran yang kurang benar ya. Saya diajarkan bahwa saya adalah tentara Kristus, saya prajurit. Saya ditekankan tentang bagaimana kita bayar harga, bagaimana kita harus taat 100% baik sama pemimpin maupun kepada Tuhan. Dan itu membuat saya letih, membuat saya lelah gitu kan. Saya capek tuntutan ini dan itu, belum lagi disiplin-disiplin rohani yang saya harus ikuti ya. Mulai dari berpuasa, mulai dari saat teduh, mulai dari memberitakan firman, menginjili maksud saya kepada orang lain. Memang sih disiplin-disiplin rohani ini benar, tetapi motivasinya salah. Saya melakukan disiplin ini tujuannya untuk mendapatkan perkenanan Tuhan ya atas hidup saya. Padahal kebenarannya Tuhan sudah berkenan sama kita. Saya capek, saya lelah gitu ya. Belum lagi saya harus mengikuti seminar-seminar di kota A, di kota B tentang peperangan rohani gitu ya. Kalau kalian tahu semua, saya juga membeli benda-benda rohani yang berbau hal-hal yang spiritual seperti itu. Saya suka sekali. Tapi sebetulnya saya renungkan sekarang itu menunjukkan miskinnya jiwa saya, miskinnya pengenalan saya akan Tuhan Yesus. Dan saya mulai bergeser daripada saya melihat Tuhan Yesus kepada hamba-hamba Tuhan itu. Saya berkanjang kepada penglihatan, suara-suara Tuhan yang hamba-hamba Tuhan itu alami. Sedangkan saya sudah bergeser kasih saya sama Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Saya bertumbuh menjadi pribadi yang takut gagal, takut ambil keputusan. Dan saya gak berani bermimpi di dalam Tuhan. Padahal kan Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui setiap rancanganku yang ada pada kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan rancangan yang penuh dengan pengharapan. Tapi saya dipenuhi dengan ketakutan gitu. Saya capek gitu. Dan saya mulai menimbulkan berhala baru dalam hati saya. Saya mulai mendewa-dewakan hamba Tuhan. Dikit-dikit pengurapan saya datang ke situ. Padahal itu bukan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ya saudara-saudara. Sampai pada satu titik tahun 2020 itu adalah puncak-puncaknya. Waktu itu kan COVID ya. Dan gereja kan ditutup ya. Di mana-mana kita cuma bisa ibadah online. Saya mulai mendengar tentang anugerah. Ya. Di gereja lokal saya itu mentang sekali karena anugerah itu license to sin. Tapi di hati saya makin timbul pertanyaan, kamu harus tahu mengenai hal ini. Lah, delalah kok tiba-tiba saya teringat dengan teman saya. Delalah tuh tiba-tiba gitu ya kalau orang Jawa bilangnya gitu ya. Saya kok tiba-tiba keingatan sama Ibu Sila sama Pak Dev gitu ya.
saya udah lama gak berjumpa sama mereka. Tiba-tiba saya kontak, puji Tuhan kontaknya masih ada dan saya tanya tentang keselamatan. Dan akhirnya mereka ngajak untuk ketemu dan sharing. Dan mereka membukakan kebenaran tuh awal gitu. Dan mereka ngajak untuk ikut karis ini gitu loh. Dan setelah saya mengikuti karis ini, aduh luar biasa banget deh saudara-saudara dalam Tuhan. Saya mengetahui posisi saya di dalam Tuhan Yesus. Saya itu status saya adalah orang benar. Bukan karena perbuatan saya, misalkan puasa dan sebagainya. Tapi karena apa yang Tuhan Yesus lakukan buat saya di atas kayu salib. Status saya adalah orang benar. Kalaupun saya berdosa, saya orang benar yang jatuh di dalam dosa. Dan tentunya sebagai orang benar, saya nggak tahan dong berkubang dalam dosa. Ya kan? Saya teringat apa yang dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil akan mengampuni dosa saya. Saya cuma melakukan hal itu dan kembali saya bangkit. Kalau dulu, saya menjadikan pengakuan itu menjadi keselamatan. Jadi kalau saya ngaku dosa, saya harus jelas sekali dosanya baru saya merasa diampuni. Ternyata tidak gitu loh. Sesimpel itu kita sama Tuhan. Lalu hal yang kedua, saya tahu roh saya itu identik dengan Kristus. Ketika saya tahu itu tiba-tiba teringat saya ketika Bapa bilang sama Tuhan Yesus habis dipermandikan, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kalau aku nih anak dan identik berarti Bapa itu berkata itu buat saya. Saya adalah anak, saya bukan hamba, saya bukan budak. Saya memperoleh perkenanan bukan karena saya melakukan hal-hal disiplin rohani, tetapi karena saya anak dan saya berlaku sebagai anak. Dan saya tahu ketika saya berlaku sebagai anak, saya bisa meminta kepada Bapa. Dulu saya orangnya tuh independen, saya nggak mau ngerepotin orang lain, saya nggak mau ngerepotin Bapa, saya lakukan yang terbaik. Kalau saya berhasil, saya datang ke Bapa. Tapi itu adalah kesombongan di hadapan Tuhan. Setelah saya tahu kebenaran, saya berani meminta kepada Bapa. Dan Bapa itu menjawab melalui hal-hal yang kecil. Ya kan, jawaban aja masih, misalkan saya naik busway, Bapak saya pengen duduk dong, tiba-tiba ada orang berdiri dan saya bisa duduk. Saya tahu itu jawaban Tuhan buat saya, walaupun kecil ya. Dan akhirnya di awal tahun ini ketika saya saat teduh, Bapak di surga ngomong seperti ini, nak, mintalah kepadaku hal-hal yang besar daripadaku. Aku kaget, serius Tuhan gitu kan. Aku bilang, kasih peneguhan Bapak. Iya, besoknya aku berbicara sama teman-teman roh, dia bilang, Paulus minta sama Tuhan hal-hal yang besar. Wah, saya merinding banget. Wah, ini konfirmasi. Lalu saya bilang sama Bapak, kasih aku firman. Bapak kasih firman dari Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, aku datang untuk memberi kamu hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Jadi destiny saya adalah hidup di dalam kelimpahan, bukan di dalam kemiskinan. Walaupun bilang 2024 katanya gak bagus, itu urusan dunia. Tetapi saya adalah anak Bapak. Saya hidup di dalam kelimpahan. Dan bukan teman-teman satu ayat saja. Tuhan kasih saya dari Yeremia 32 ayat 7. Tuhan bilang gini secara spesial buat saya. Nah, akulah Tuhan dari segala makhluk. Adakah yang mustahil bagiku, kata Tuhan. Ketika aku dengar gitu, astaga Tuhan, itu Bapakku sendiri yang ngomong sama aku. Kalau dulu aku sering menganggap diriku tuh sebagai hamba, sebagai budak. Tapi setelah aku tahu identitasku sebagai anak, aku sadar aku bisa minta hal-hal yang besar. Dan Bapakku yang akan melakukan pekerjaan besar di dalamku, mewujudkan apa yang aku minta. Itulah kesaksian saya ketika saya berjalan bersama Tuhan di karis ini. Sebetulnya banyak lagi hal yang mau saya saksikan, tetapi memang keterbatasan waktu ya teman-teman. Tapi saya percaya bahwa saya teringat firman Tuhan, kecaplah dan lihatlah baiknya Tuhan. Di karis ini saya mengecap dan melihat baiknya Tuhan. Aku percaya ini baru awal. Nanti berakhirnya akan seperti Elia melihat hujan besar dalam kehidupan saya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.